Selamat siang. Untuk jam kedua kita lanjutkan mapel IPS. Saya berharap kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Yang belum absen tolong segera absen. Kalau tidak bisa membuka link bisa absen lewat WA. Kita sudah membahas tentang perdagangan ekonomi dan ekonomi kreatif. Sampai sekarang kalian tidak ada yang bertanya, berarti saya menganggap kalau perdagangan internasional sama ekonomi kreatif semua sudah clear ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, untuk pertemuan hari ini tujuan kita mempelajari manfaat persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan bangsa itu apa? Nah, tujuan pembelajaran kita ini ada dua. Yang pertama itu mendeskripsikan pengertian keunggulan mutlak dan keunggulan kooperatif. Jadi di sini nanti kita belajar apa itu keunggulan mutlak dan apa itu keunggulan kooperatif. Terus yang kedua ini mengidentifikasi tentang tantangan dalam perdagangan internasional. Tuh. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Terus yang kedua itu ada keunggulan kooperatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keunggulan mutlak sama keunggulan operatif? Di sini saya mengartikan kalau keunggulan mutlak itu kemampuan suatu negara yang menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dari negara lain. Nah, di sini ekonomi itu juga memiliki bapak ekonomi. Nah, bapak ekonominya itu siapa sih? Bapak ekonominya itu bernama Adam Smith. Nah, di sini Adam Smith itu mengatakan kalau perdagangan internasional itu perdagangan antara dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi masing-masing negara dan mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Itu pendapat dari Adam Smith. Nah, kalau ini keunggulan operatif. Keunggulan operatif saya mengartikan kalau kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Contohnya apa? Contoh sebelum kita masuk ke contoh, nah ini di sini David Ricardo ini mengatakan kalau perdagangan internasional itu terjadi apabila perbedaan keunggulan kooperatif. Nah, tadi kan kooperatif. Kita ke slide sebelumnya. Nah, di sini kan tadi saya katakan kalau keunggulan kooperatif itu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya lebih rendah. Jadi, di sini kata kuncinya sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, contohnya apa? Contohnya contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini kan hasil buminya itu kan kopi sama teh. Terus sedangkan di Malaysia ini tidak ada tidak ada kopi sama teh, tapi hasil bumi di Malaysia itu timah. Nah, di sini artinya Indonesia ini menghasilkan kopi sama teh dan dijual dengan harga relatif rendah. Begitupun juga dengan yang ditimah. Ditimah kan hasil buminya di Malaysia ini kan hasil buminya kan timah. Nah, di sana itu timah itu lebih murah dibandingkan di negara lain. Misal di Indonesia ini juga ada memproduksi timah, tetapi harganya itu lebih rendah di negara yang di Malaysia sana langsung dari pusatnya. Begitupun juga dengan hasil bumi yang di Indonesia. Hasil bumi di Indonesia kan ada kopi sama teh. Nah, di Malaysia pun juga ada, tapi harganya itu lebih murah di Indonesia dibanding di negara lain atau di negara Malaysia itu. Misal di Indonesia ini harga kopi saya buat kira-kira 10.000, tetapi di Malaysia ini harga kopi sudah tidak lagi 10.000 tapi bisa jadi menjadi 50.000. Itu berapa kali lipatnya dari 10.000 gitu. Nah, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah
biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Contohnya yang saya sebutkan tadi. Nah, dari inti pembelajaran hari ini berarti itu keunggulan kooperatif dan keunggulan mutlak. Maka Indonesia memiliki keunggulan kooperatif, sehingga dengan adanya keunggulan kooperatif ini, Indonesia itu bisa mengekspor barang dan jasa dari negara lain, sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Devisa itu sama dengan keuntungan atau laba, seperti itu. Nah, itu penjelasan hari ini untuk keunggulan komparatif sama mutlak. Jika ada pertanyaan silahkan bisa bertanya lewat grup, jangan melalui Japri ya, tapi kita nanti diskusinya di grup itu. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.